hanya mau bilang kepada orang bahwa kebutuhan saya akan penghargaan itu kurang konsisten, cuma saya yang konsisten. Wow. Nah pada saat itulah makanya dia mendapat satu penghargaan. Saya ya terserah aja gitu. Luar biasa. Nggak masalah. We are in my room. Hanya untuk sebuah kesehatan dan kesenangan. Biasanya beli, kalau kita olahraga gym, badan kita berotot, badan kita besar. Ya amin, Tuhan menganugerahi saya postur tubuh yang tinggi, sama kayak beli nih. Umumnya apa yang terjadi? Kesombongan itu muncul karena kita merasa perkasa, kita merasa gagah, kesombongan itu muncul. Nah, kesombongan muncul berarti itu ada yang namanya sifat dasar manusia, pamer deh. Pamer. Kalau sudah ada rasa pamer, terlahirlah yang namanya keangkuhan manusia. Saya lihat, perhatikan beli di media, saya ketemu beli, kalau beli ingat tahun kita sudah ketemu tahun 97 di Pura Rawamangun beli. Oh iya. Saya kebetulan kuliah di Gunadarma, ekonominya, dan saya sembahyang sama beli beberapa kali di Rawamangun. Oh iya. Dan kita sempat ngobrol waktu itu beli. Oh iya iya. Ya. Dari situ dan perjalanan ke belakang saya melihat yang saya bilang tadi itu ada namanya kesombongan, keperkasaan, kesombongan, dan keangkuhan. Nah, beli memiliki potensi untuk menjadi orang perkasa, sombong, dan angkuh. Potensi loh beli, ada di sana. Berotot, badan besar, tinggi, dan mohon maaf, juara binaraga. Akan tetapi kita lihat kenyataannya, beli melakukan kehidupan ini dan menjalani hidup ini, saya perhatikan beli, bukan karena di depan beli, penuh dengan kerendah hatian, ramah, tidak sombong. Bagaimana beli memandang semua itu beli? Kok bisa? Ya sebenarnya itu tadi gitu, mungkin terjadi yang namanya degradasi secara moral di manusia, terutama di Indonesia, ketika beranggapan adalah bahwa layak ketika kalau kamu sukses dan kaya dan berhasil dan juara, jadi kamu berhak untuk menyombongkan kekayaan atau kesuksesan atau mungkin kecerdasan atau bahkan kecantikan kamu. Tapi balik lagi, kalau menurut saya itu lebih kepada kalau yang tadi saya katakan tadi, kenapa sebenarnya sombong itu, ketika kita memaknai sombong kepada seseorang, itu sebenarnya adalah sebuah kesalahpahaman. Karena sebenarnya seseorang itu nggak pernah sombong. Kalau kita memaknai sombong itu lebih kepada karena kita ingin menghakimi dia, untuk kita lompat ke dalam satu konklusi untuk kita bilang dia sombong gitu. Tapi sesungguhnya kalau ada orang yang melakukan dalam tanda kutip tadi kesombongan itu, sebenarnya kalau kita mau investigasi, kita akan bilang mungkin dia kebutuhan akan penghargaan itu kurang. Makanya kenapa tadi saya bilang, ketika ada orang yang kaya, dia pakai baju yang mewah, dia tunjukkan kepada orang lain dengan mobil yang keren, lalu pas jalan juga mungkin gasnya dikencengin, wong gitu kan, biar semua orang lihat gitu. Nah sebenarnya kalau saya bilang itu bukan kesombongan, tapi lebih kepada terlepas daripada kekayaan yang dia sudah miliki, dia tetap merasa saya butuh orang lain mesti memberikan penghargaan kepada saya. Nah itu kan yang jadi yang namanya yang tadi saya bilang tadi. Jadi ada satu keunikan, terjadi sebuah kutukan sesungguhnya ketika kita punya sesuatu yang sebenarnya dengan kita sudah punya mobil yang bagus, dengan kita punya keuangan yang layak, dengan kita punya kesejahteraan yang layak, kan sebenarnya kita bilang ya udah, saya berarti udah nggak butuh lagi penghargaan itu, karena ibaratnya saya udah bisa ngapain semuanya gitu. Tapi yang ada malah kebalikannya. Ketika kita punya jabatan, kita mau tunjukin lagi, lebih lagi kepada orang lain betapa kita itu adalah warga yang terhormat. Ketika kita punya kekayaan, kita mau tunjukin lagi kepada orang lain bahwa betapa, lihat nih, saya tuh sangat sejahtera sekali gitu. Nah begitu pun juga ketika saya punya badan bagus gitu, saya mau tunjukin kepada orang, ibaratnya kayak, kamu lihat nih badan saya ini bagus nih, kamu tahu gak sih gitu. Nah padahal kan harusnya kalau seandainya badan saya udah bagus, saya bilang berarti nggak ada kebutuhan lagi saya untuk kasih tahu, karena ibaratnya poinnya udah nggak ada. Karena sebenarnya kan orang lain kan ya udah tahu dong, berarti kan kalau saya kasih tahu ya udah nggak apa-apa. Dan lagi pula juga kembali lagi seperti saya katakan tadi,
Ketika kita punya pemahaman akan, jadi ada istilahnya yang namanya dalam hidup itu kita memiliki ada 6 kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan akan kepastian. Kebutuhan kedua adalah uniknya, kebutuhan akan ketidakpastian, gitu. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan untuk yang namanya tadi dihargai dan dihormati. Kebutuhan keempat adalah kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Kebutuhan kelima adalah kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang, dan kebutuhan keenam adalah kebutuhan untuk memberikan kontribusi atau legacy. Nah, jadi dari 6 kebutuhan itu sebenarnya nanti perjalanan hidup kita nanti akan mengarahkan kita mudah-mudahan akhirnya lebih kepada berfokus kepada bagaimana saya bisa tumbuh dan berkembang, dan bagaimana saya bisa menjadi bermanfaat bagi diri saya dan orang lain dan alam semesta tentunya ya. Nah, yang di 5 dan 6. Tapi di 4 ini kita kadang-kadang masih kalau ada istilah yang namanya di pagi hari hidup kita gitu, in the morning of our life, mungkin di first stage of our life kita sibuknya di sana. Jadi saya sibuk untuk membutuhkan sebuah kepastian dalam hidup. Makanya kenapa kayak kekayaan atau keuangan itu kayak nggak pernah habis, mau terus lagi, karena merasa kayak nggak secure gitu. Kalau orang lain bisa punya mobil 10, kok saya baru punya mobil 8, saya nggak secure gitu. Kalau saya punya perusahaan, ibaratnya udah punya perusahaan yang layak 2, 3, tapi kalau saya belum punya perusahaan 100, kayaknya saya nggak secure gitu. Nah, jadi bukannya saya bilang dia serakah atau dia arogan atau apa, tapi saya cuma melihat banyakan dari kita memang tidak punya kebutuhan akan kepastian yang tinggi, sehingga jadi akhirnya kita selalu merasa kurang. Padahal sesungguhnya kalau kita membuat satu investigasi, kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan akan rasa perbendaharaan, akan rasa bersyukur yang tinggi, kan sebenarnya itu yang disebut dengan kaya sesungguhnya. Betul. Tapi ketika perbendaharaan akan rasa bersyukur kita yang rendah, terlepas daripada berapa banyak harta yang kita miliki, pasti selalu merasa kurang kan. Betul, gitu. Nah, makanya pada saat itu tadi yang saya bilang, jadi curse-nya, kutukannya di sana. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan ketidakpastian. Ketidakpastian maksudnya lebih kepada excitement in life, kebutuhan akan surprises, kebutuhan akan adventure. Nah, itu yang di nomor 2. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan dihargai dan dihormati, yang disebut yang namanya signifikansi. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi. Kenapa kita punya badan gede lalu kita mau tunjukin sama orang lain? Kenapa kita mau punya sesuatu yang keren atau yang kuat, saya mau tunjukin kekuatannya pada orang lain? Karena kita ada kebutuhan ingin dihargai oleh orang lain. Okay. Apakah dihargai secara kecerdasan, apakah dihargai secara ini, bahkan termasuk juga dihargai secara kebijaksanaan maupun kebaikan. Makanya tadi saya bilang tadi juga, bisa juga terjadi orang pasti akan bilang gini, itu si Aderai malah sengaja kali, jangan-jangan dia bikin sesuatu supaya orang memberikan prestasi kepada dia sebagai orang yang rendah hati. Karena dia nggak mau sombong kan gitu. Jadi dia bikin aja kebalikannya, dia bikin pokoknya dia rendahin aja diri dia. Sehingga dia mendapatkan prestasi itu juga. Artinya apa? Artinya saya sombong akan kerendahan hati saya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang itu si Aderai cie juga ya, kata dia bilang. Iya, kenapa? Iya, masalahnya dia tiap kali saya ketemu dia pasti orangnya ramah terus, dia nggak sombong dia ini gitu. Tapi terakhirnya dalam hati orang pas ngerasain, terus gimana jadi perasaan kamu terhadap Aderai? Tapi kayak saya perasaannya something wrong sama dia. Kenapa? Iya dia kenapa arogan ya akan kerendahan hatinya gitu ya kan. Jadi materi kesombongan itu sebenarnya banyak sekali. Orang dulu sombong akan kekayaan, kecantikan, kecerdasan, akan kemampuan dia. Tapi hari ini orang sombong akan kebaikan, orang sombong akan kebijaksanaan, orang sombong akan kerendahan hatinya gitu. Ini pertama kali kita dengar. Jadi maksud saya itu uniknya sebenarnya di sana. Nah, tapi poin saya cuma mau bilang adalah di kebutuhan signifikansi itu kembali ke kita sendiri. Ya, apakah memang kita butuh dihargai terus-menerus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa kita sudah settle dengan diri kita punya contentment, artinya kita punya pemenuhan hati. Kita bilang ya udah nggak masalah. Orang mau hargain kita bersyukur, kita dikasih pujian oke. Kalau dikasih hinaan ya nggak usah terima, gitu aja kan, segala santai itu aja. Nah, di sisi lain ada juga kebutuhan kita akan yang namanya love and connection. Jadi apakah dicintai dan mencintai. Makanya kenapa kalau cewek pacaran selalu banyaknya baperan atau ibaratnya ngambek atau apa, sebenarnya lebih kepada kalau kita investigasi dia bukannya ngambek, dia bukannya baper, dia bukannya judes. Tapi lebih kepada ketika nanti cowoknya baikin dia merasa aduh lega banget kan, dia butuh perhatian itu. Kayak bahasa sederhananya tantrum di anak kecil. Kan dia kan ngambek kan gitu. Habis itu ibunya baru kasih perhatian kan, dia langsung seneng kan, aduh lega, jadi dia jadi nggak ngambek lagi. Nah, kalau kita tanya, dia bukan anak yang ngambek, tapi kita lihat, oh ternyata
dia lack of love and connection, makanya dia butuh itu gitu. Oke. Nah jadi kan pasti teman-teman kita juga kadang-kadang yang sinis, yang suka apa, yang kadang-kadang apa ya kalau istilahnya orang bilang tuh kayak judes gitu ya, mungkin yang kita seringnya punya temen yang judes gitu atau seringnya apa, sebenarnya bukan mereka judes tapi lebih kepada kayak biasanya love and connection-nya memang kurang, makanya kenapa kita harus kasih itu supaya dia nggak judes kan kayak gitu kan sebenarnya. Nah lalu yang keempat itu adalah kebutuhan akan tumbuh dan berkembang. Nah itu kebutuhan tumbuh dan berkembang lebih kepada kayak kebanyakan dari kita beli semakin usia semakin meningkat kita bilang kayaknya saya ingin mau punya pengetahuan yang lebih baik gitu. Kayaknya saya kadang-kadang sering hidup kelaparan akan arti dan makna. Kenapa ya saya punya perasaan salah, nggak seneng, cara pandang saya kok malah melemahkan hati. Makanya saya mau cari cara pandang yang menguatkan hati. Nah itu masuk ke sana. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan yang namanya kontribusi. Nah itu lebih kepada mungkin kita akhirnya suka bilang iya ya benar ya ketika kita hidup ini kalau bicara anamaya kosya ya badan kita ya biologis kita nggak bawa apa-apa nanti pulang nggak bawa apa-apa ceritanya gitu ya. Nah jadi ada istilah orang bilang kalau datang nggak bawa apa-apa pulang nggak bawa apa-apa berarti dalam hidup kenapa kita diberikan kehidupan adalah karena kita hidup untuk memberi. Berbeda dengan pas pulang bawa apa-apa berarti kita hidup untuk berakumulasi gitu. Makanya kenapa unik ketika sekarang ini kita malah ibaratnya ini yang namanya kala yugas ya atau kali yugas gitu. Jadi zaman kegelapan gitu. Jadi kita sebagai manusia malah sekarang dihargai karena kepemilikan kita yang banyak gitu. Padahal dalam hidup kita nanti harus meninggalkan kepemilikan kita ketika si anamaya kosya ini selesai gitu. Kan nggak dibawa harta itu kan. Betul. Gitu. Tapi uniknya dalam hidup kita dihargai karena harta kita. Kan jadi unik kan makanya. Jadi kita bilang, kok jadi gitu ya? Padahal bukankah semakin kita nggak punya harta, semakin kita banyak memberi? Betul. Kan bukankah itu sebenarnya nilai daripada kemanusiaan kita? Makanya kenapa di Bhagavad Gita dikatakan, demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain sungai mengalir, demi yang lain sapi memberikan susunya, dan demi yang lain itulah hidup manusiamu. Kan gitu kan. Nah jadi kan harusnya kan keren memberi, tapi kan kita nggak memberi, kita sibuknya ngambil terus gitu. Jadi semakin saya punya banyak, semakin saya dihargai oleh masyarakat, gitu. Bahkan dijadikan pemimpin, bahkan kalau sekarang ya pemimpin itu syaratnya harus punya banyak, gitu ya. Betul. Tapi dia lupa sesungguhnya bahwa apa yang dimiliki oleh manusia yang kita selalu punya dan tidak pernah habis, seperti ibaratnya matahari tidak pernah habis dalam hal bersinar, yaitu adalah yang namanya atensi, apresiasi, dan afeksi. Jadi kita nggak pernah habis dalam memberikan atensi, berikan perhatian pada saya. Betul. Saya terima kasih karena memberikan perhatian itu pada saya, nggak pernah habis ketika kita beratensi terhadap orang lain. Memberikan apresiasi, tadi kata-kata yang menguatkan hati kepada saya. Memberikan apresiasi, nggak pernah habis apresiasi yang punya. Mau semiskin apapun kita selalu bisa memberikan apresiasi. Dan afeksi adalah lebih kepada kasih sayang kita pada kepada sesama makhluk, bahkan kepada alam semesta. Nah jadi maksud saya kalau kita punya pemahaman akan itu, artinya kita nggak bisa langsung loncat ke dalam satu konklusi. Selalu kita bilang bahwa ini orang sombong, ini orang nggak benar, ini orang ini orang itu. Bahkan melihat koruptor sekalipun, saya cuma melihat dia kebutuhan akan kepastiannya kurang. Padahal dia udah kaya kan, tapi dia tetap masih mau mengambil hak orang lain kan, artinya kan kepastiannya kurang gitu. Betul. Nah jadi kenapa saya harus benci sama seseorang gitu. Nah jadi makanya kalau kita bilang akhirnya dasar daripada path of devotion atau path of bhakti, yaitu adalah cinta, itu yang utama salah satunya. Apalagi kita kebanyakan orang Bali itu kita kan berbakti sama sesama, sama pencipta dan juga sama alam semesta kita. Itu kan dasarnya itu adalah kecintaan gitu. Nah jadi itu saya coba terjemahkan ke dalam kesehatan. Nah makanya saya bilang gimana caranya saya mau sehat? Ya udah saya berusaha untuk melandasi kesehatan saya dengan kecintaan. Yaitu adalah dengan cara apa? Yaitu tadi saya bilang, dengan cara saya mencoba, mumpung saya masih sehat, saya punya pengetahuan. Itu namanya Wigyana Maya Kosa, ya kan? Kecerdasan kita. Itu yang kita pakai untuk mudah-mudahan dari
ketidakpedulian kita akan hidup ini akhirnya kita bisa luruskan, karena konsep daripada hidup itu kalau menurut saya lebih banyak kesalahpahamannya gitu. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang kita saking salah pahamnya kita beranggapan bahwa kalau kaya itu saya berhak sombong, kalau saya juara dunia itu saya berhak sombong, kalau saya cantik itu atau saya cerdas itu saya berhak sombong, sehingga saya berhak untuk mendengungkan orang lain gitu. Kalau menurut saya ya nggak gitu juga gitu. Jadi jadi ya nggak masalah. Ada satu keunikan, ini sekedar curhat aja. Teman saya pernah cerita bilang gini, suatu ketika dia bertemu sama seorang konglomerat. Lalu dia bilang, ih Dek, gila lo, orangnya ramah banget, baik banget. Lalu saya bilang gini, karena dia kaya, lalu dia ramah sama kamu, lalu kamu anggap dia sebagai prestasi karena baik. Tapi ada orang yang miskin, dia ramah sama kamu nggak cerita sama saya. Karena beranggapan bahwa kalau miskin ramah itu udah maklum gitu, udah harusnya begitu, lo udah miskin ya mesti ramah aja gitu kan. Tapi kalau orang kaya ramah, waduh udah luar biasa. Misalnya contohnya pejabat gitu, kita ketemu, ih dia ramah loh, langsung kita cerita ke semua orang, gila saya bertemu pejabat dia ramah sekali. Saya bilang, Anda ketemu pemulung sama Anda ketemu mungkin penari topeng di Bali yang nggak punya apa-apa, dia ramah sama kamu nggak cerita gitu. Karena itu harus. Ya karena seolah-olah ya orang miskin ya ramah aja gitu. Nah itu disitulah terjadi degradasi moral itu tadi kayak saya bilang. Kenapa degradasi moral itu terjadi? Ya karena balik lagi kayak saya bilang, karena kesalahpahaman gitu. Wow, sahabat, banyak hal baru yang kita dengar baru hari ini. Hati-hati dengan kutukan tatkala kita memiliki sesuatu. Maknai. Terus yang kedua, apa itu tadi beli? Air berada untuk apa? Tadi kata-katanya indah sekali itu. Ya, lebih kepada sebenarnya keberadaan kita itu sebenarnya adalah demi yang lain gitu. Bahwa kualitas diri kita itu seberapa besar sebenarnya kebermanfaatan kita pada diri kita dan orang lain. Ada satu beli yang belum kita paham ini. Kebutuhan akan ketidakpastian. Iya, betul. Apa itu beli? Maksudnya ketidakpastian kayak contohnya misalnya, kita kan senang nonton misalnya, beli ntar malam, besok ada pertandingan Piala Dunia di sepak bola di Qatar ya. Iya. Kita kan so excited kan dengan itu kan, senang kan. Nah jadi ketidakpastian itu memberikan kita kesenangan. Nah itu kita ada kebutuhan terhadap itu. Tapi kalau bayangin kalau saya bilang, beli nanti malam ada pertandingan final antara misalnya Spanyol melawan Prancis, kita nonton yuk. Oh iya seru. Udah nggak usah nonton lah, yang menang Spanyol 4-0. Jadi saya patahin itu semua karena saya bilang saya kasih kepastian aja gitu. Kayak contohnya misalnya pada saat nonton film, misalnya nonton film Iron Man gitu, apa namanya, film Marvel ya, film apa namanya, Endgame atau apa. Udah nonton film Endgame gitu. Saya belum nonton, yuk ntar kita nonton yuk, bagus deh. Nanti terakhirnya Iron Man-nya mati, dia pasti marah. Soal saya, karena paham iya kok diceritain. Nah jadi maksud saya dalam hidup itu tuh kadang-kadang kita butuh ketidakpastian. Nah ketidakpastian itu kita maknai sebagai yang namanya petualangan, kita maknai sebagai surprises, kejutan, kita maknai sebagai sesuatu yang ibaratnya, kenapa sih kamu mau tinggal di Bali? Enggak, saya mau coba aja karir saya di Bali gitu. Saya seneng lah di Bali, mau tinggal di pulau. Saya udah 30 tahun saya di Jakarta. Nah jadi kebutuhan akan ketidakpastian itulah yang membawa dia untuk pergi ke Bali. Kebutuhan ketidakpastian yang saya alami, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang atlet dibandingkan dengan saya menjadi seorang diplomat atau menjadi seorang yang bekerja di kantor gitu misalnya kan gitu kan, karena kan kebutuhan akan ketidakpastian saya yang membawa ke sana gitu. Luar biasa. Ini banyak hal baru yang kita dengar dari Bli Ade Rai. Autobiografi kelahiran Bli Ade dan perjuangannya beliau sampai menjadi saat ini. Isi hatinya beliau akan sebuah kehidupan. Dan kita coba bicara sekarang Bli. Masih ada waktu kan Bli? Saya bebas aja, masih ya? Silakan aja. Kita coba bertanya mengenai sama Bli Ade mengenai Bli. Itu motivasi, dan saya pribadi Bli cocok sekali jadi pengacara Bli, karena saya pengacara nih. Karena pengacara itu adalah bagaimana merangkum sebuah kalimat dan kata-kata dan menjadikan sesuatu yang berarti. Dan saya dapatkan hari ini banyak hal cara pandang itu Bli bisa
memberikan sebuah makna dalam sebuah perkataan dan isinya, dan benar-benar berisi itu, dan logikanya masuk, Bli. Ya, masuk. Nah, sekarang coba kita bicara mengenai sebuah kehidupan kesehatan, Bli. Saat ini di Bali khususnya, Bli, Indonesia lah pada umumnya, ada sebuah atau ada perjalanan kehidupan yang mengenai pola makan, Bli.